Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih 2. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nafa Agustorenza, Rima Anggita, dan Feti Charlie Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang mantuk dan mafhum. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu pengertian mantuk dan mafhum. Yang pertama, mantuk. Mantuk secara bahasa berarti diucapkan, dibicarakan, tersurat atau teks dan lain-lain. Menurut istilah usul fikih ialah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz sesuai dengan teks ucapan itu. Jadinya, apabila suatu hukum diambil dari berdasarkan bunyi suatu dalil, maka ini disebut mantuk. Yang kedua, mafhum. Mafhum secara bahasa bisa berarti difahami dan tersirat. Mafhum menurut istilah usul fikih adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks ucapan itu. Maksudnya ialah sesuatu hukum yang diambil tidak dari bunyi suatu dalil, akan tetapi dari makna yang tersimpan di dalamnya. Saya Feti Charlie Anggraini akan melanjutkan materi tentang macam-macam manhuk. Ada 3 macam manhuk menurut ulama ushul fikih, yaitu nas. Nas tidak memungkinkan ada unsur mewakili atau tidak ada pengalihan makna. Sedangkan nas terbagi menjadi 2, yaitu sharih, jelas, dan yang kedua ghairi sharih, tidak jelas. Sharih, jelas, yaitu apabila ada sesuatu lafaz yang menunjukkan dengan jelas dan tegas maknanya. Sedangkan ghairu sharih, tidak jelas, adalah manhuk yang artinya tidak dari arti atau makna yang diletakkan untuknya. Akan tetapi arti tersebut ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalilnya. Dan manhuk ghairu sharih dibagi menjadi 3 macam, yaitu dilalah ima atau disebut juga dengan dilalah tanbih, ialah suatu teks yang berbarengan dengan lafaz tertentu. Sedangkan dilalah iktida ialah petunjuk kebenaran atau suatu lafaz terhadap arti yang terkadang bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Sedangkan dilalah isyarah artinya yang ditarik dari suatu lafaz, akan tetapi bukan itu yang dimaksud lafaz, melainkan ia memiliki hubungan yang lazim dengan konteks ulasannya. Sedangkan zahir ialah suatu lafaz yang menunjukkan suatu arti yang dapat segera dipahami. Zahir ialah suatu lafaz yang menunjukkan suatu arti yang dapat segera dipahami ketika sudah diucapkan. Akan tetapi memungkinkan disertai arti lain yang lemah atau marjuh. Oleh karena itu, zahir sama dengan nas di dalam hal penunjukannya terhadap makna yang berdasarkan pada ucapan. Sedangkan muawwal ialah suatu lafaz yang diartikan dengan arti marjuh atau lemah karena suatu dalil yang mengalihkan maksud dari rajah atau kuat. Terdapat perbedaan antara muawwal dan zahir. Zahir diartikan dengan arti yang rajah. Baiklah, saya Nafa Agustorenza akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu macam-macam mafhum. Ada 2 macam mafhum dalam ushul fikih, yaitu pertama, mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafal itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafal tersebut, tidak berlawanan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi menjadi 2 bagian.
bentuk yang yaitu fakhal kitab, yakni yang mana kadar mafhumnya. Contohnya seperti memukul dengan berbicara halus. Kemudian lahlul kitab, yakni mafhum yang mana kadar marfumnya sama dengan kadar mantuknya. Kemudian yang kedua yaitu mafhum mukhalafah, ialah pemahaman yang apabila hukum yang tidak disebutkan di dalam lafal itu berlawan dengan apa yang disebut dalam lafal tersebut. Menurut para ahli, mafhum mukhalafah dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Mafhum washaf, ialah pemahaman atas penggunaan sifat dalam redaksi. Kemudian yang B yaitu mafhum gayah, adalah pemahaman atas penggunaan batasan dalam redaksi. Kemudian yang C yaitu mafhum syarat, adalah pemahaman atas penggunaan syarat dalam redaksi. Kemudian yang D mafhum adat, adalah pemahaman atas penggunaan bilangan dalam redaksi. Kemudian yang E yaitu mafhum lakob, adalah pemahaman atas penggunaan nama benda atau sebutan orang. Adapun syarat menggunakan mafhum mukhalafah, bahwa mafhum mukhalafah tidak boleh bertentangan dengan dalil mantuk karena dalil mantuk lebih kuat darinya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, hukum qisas berlaku umum bagi siapa saja yang membunuh laki-laki atau perempuan dengan sengaja. Dengan demikian, dalam kasus ini berlaku mafhum mukhalafah, bahwa kaitan yang disebutkan dalam nas atau mantuk bukan menjelaskan sesuatu yang bisa berlaku apabila mantuk menjelaskan hukum yang biasa berlaku. Apabila mantuk menjelaskan hukum yang biasa berlaku, maka mafhum mukhalafah tidak dapat digunakan dalam nas tersebut. Mafhum mukhalafah baru berfungsi apabila menyebutkan kaitan syarat, sifat, dan batasan waktu atau jumlah bilangan itu bertujuan untuk tasyri'. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.